Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Septiani Musa dengan NIM 15 14 23 59. Saya dari kelas 4H. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi saya yang diajukan untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah PLP1 oleh Ibu dosen pengampuh Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Jadi pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter, berpengetahuan, berketerampilan dalam rangka menyiapkan calon guru. Mahasiswa pendidikan diwajibkan untuk mengikut serta program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP yang menjadi bagian integrasi dalam kurikulum pendidikan keguruan. Program ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengamatan langsung di sekitaran lingkungan sekolah sehingga mereka dapat memahami dinamika dunia pendidikan secara nyata. Selanjutnya yaitu tujuan dari PLP1 yang dimaksud untuk membangun landasan jati diri pendidikan melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengamatan langsung kultur sekolah, yang kedua yaitu pengamatan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Yang ketiga yaitu pengamatan pengelolaan pendidikan di sekolah. Yang keempat, pengamatan peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang kelima, pengamatan kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya saat upacara bendera, rapat, dan briefing. Pengamatan kegiatan-kegiatan rutin, pengamatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang keenam yaitu pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Tempat PLP1 yang dilaksanakan di SDN 11 Kota Barat, Kota Gorontalo, dan juga pada saat PLP1 itu pada saat observasi itu kami pada tanggal 14 Maret 2025 kami melaksanakan konfirmasi di sekolah, dan pada tanggal 17 Maret 2025 kami melakukan observasi lampiran 1, 2 dan pada lampiran 1, dan pada lampiran 2 pada tanggal 14 April 2025 kami melakukan observasi lampiran 3 dan 4 pada tanggal 16 April, dan kami melakukan observasi lampiran 6A, 6B, dan lampiran 7 tempat pelaksanaan observasi yang dilakukan di SDN 11 Kota Barat, Kota Gorontalo. Waktu pelaksanaan observasi yaitu mulai dari tanggal 17 Maret sampai dengan 16 April 2025. Sasaran observasi adalah seluruh kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang seluruh kegiatannya menyangkut dengan sekolah, khususnya di SDN 11 Kota Barat. Metode observasi yang dilakukan oleh kami yaitu dengan pengamatan secara langsung dengan kegiatan yang ada di SDN 11 Kota Barat, Kota Gorontalo. Pengamatan ini tentu kondisi lingkungan kegiatan formal maupun kegiatan ekstrakurikuler serta aktivitas yang menunjang observasi yang dilakukan SDN 11 Kota Barat, Kota Gorontalo yang memfasilitasi para peserta didik dan pendidik sekolah. Sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup menunjang kegiatan belajar. Di sekolah ini juga memfasilitasi peserta didik dan juga ada ruang lab komputer, ruang perpustakaan, ruang lingkungan. Pada lampiran pertama kami melakukan pengamatan tentang
kultur sekolah, pengamatan tentang kultur sekolah di SDN 11 Kota Barat, penetapan kegiatan 3S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di mana kegiatan tersebut mereka melakukan setiap harinya saat bertemu guru, dan ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Selanjutnya yaitu penggunaan seragam sekolah. SDN 11 Kota Barat, guru maupun siswa diwajibkan untuk menggunakan seragam sekolah. Wajib untuk mereka karena telah ditentukan oleh sekolah, dan pada hari Senin itu siswa menggunakan pakaian merah putih. Pada hari Selasa siswa dianjurkan untuk memakai batik. Pada hari Rabu menggunakan pakaian PMR, pada hari Kamis menggunakan pakaian kerawang, dan pada hari Jumat mereka menggunakan pakaian pramuka. Untuk pakaian olahraga digunakan pada saat jadwal mata pelajaran PJOK. Mereka dianjurkan memanfaatkan waktu di SDN 11 Kota Barat. Guru maupun siswa dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak ada waktu yang sia-sia. Misalnya pada jam pembelajaran, guru dan siswa harus segera melakukan kegiatan tambahan pelajaran agar tidak tertinggal begitu saja pada waktu istirahat pulang dan sebagainya. Semua dikelola dengan baik dan terciptanya suasana yang tenang, nyaman untuk pembelajaran siswa, dan berupaya menciptakan suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Guru selalu berupaya menciptakan suasana yang tenang, nyaman untuk belajar, misalnya suasana kelas yang menyenangkan agar siswa memiliki semangat dalam belajar. Pada lampiran yang kedua yaitu kami melakukan pengamatan struktur organisasi dan tata tertib di sekolah. Yang pertama yaitu visi dan misi sekolah. Yang pertama yaitu visi. Visi dan misi di SDN 11 Kota Barat terdapat visi dan misi sekolah yang merupakan pedoman serta bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang pendidikan. Pertanyaannya adalah solusi program kerja di sekolah. Jawabannya yaitu program kerja di sekolah disosialisasikan melalui papan yang ditempelkan di sekeliling sekolah agar diketahui oleh setiap guru sekolah. Selanjutnya, apakah ada sosialisasi tata tertib sekolah? Jawabannya iya. Tata tertib di sekolah ini disosialisasikan dengan menempelkan papan tata tertib tersebut di dinding sekolah. Apa saja saran dan prasarana di SDN 11 Kota Barat? Sarana yaitu yang pertama adalah peralatan pendidikan ini digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, misalnya LCD, WiFi sebagai alat yang memudahkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu media pendidikan sekolah ini terdiri dari berbagai media seperti papan tulis dan buku cetak. Yang ketiga yaitu buku dan sumber belajar ini biasanya terdapat di perpustakaan sekolah dan juga berada di dalam ruang kelas agar para peserta didik dapat dengan mudah membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya yang berikut bahan habis pakai di sekolah ini seperti galon air bekas atau botol aqua bekas dijadikan wadah untuk tanaman. Dan yang kelima yaitu tentunya di sekolah ini ada lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman agar menunjang kreativitas proses pembelajaran peserta didik.
SDN 11, yaitu ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, kantin, lapangan olahraga, UKS, laboratorium, toilet, dan SDN 11 Kota Barat juga ini belum memiliki ruang tata usaha, tempat ibadah, dan tempat wudhu. Mereka melakukan ibadah biasanya di lab mereka atau di kelas masing-masing. Selanjutnya pada lampiran berikutnya kami melakukan pengamatan pengelolaan pendidikan yang pertama yaitu pedoman penerimaan peserta didik baru. Di sekolah ini ada pedoman untuk peserta didik baru yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran peserta didik baru. Selanjutnya yaitu dokumen presentasi peserta didik di sekolah ini tersedia juga di masing-masing kelas dan dikelola oleh wali kelas mereka masing-masing. Lalu pelaksanaan organisasi di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini juga dilaksanakan organisasi atau ekstrakurikuler baik dalam bidang pramuka, karate maupun kesenian. Untuk melakukan ekstrakurikuler sudah ada jadwalnya. Selanjutnya yaitu pelayanan peserta didik seperti bimbingan konseling, bimbingan konseling, pelayanan perpustakaan, dan operasi siswa di SDN 11 Kota Barat. Pelayanan peserta didik di sekolah ini sudah terbilang cukup lengkap, di mana peserta yang tersedia layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru dan perpustakaan untuk membantu peserta didik membantu sumber belajar berupa buku-buku pembelajaran. Tetapi di sekolah ini belum memiliki kompetisi. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu lampiran pengamatan, yaitu peraturan dan tata tertib di sekolah. Selanjutnya itu ada tata tertib kelas di setiap kelas. Terdapat tata tertib kelas agar mereka mengikuti tata tertib yang ada di kelas. Salah satunya contoh yaitu setiap siswa harus masuk kelas pada saat bel berbunyi dan tidak boleh terlambat. Selanjutnya itu ada tata tertib guru, yaitu tata tertib ada pada dinding koridor dan seluruh guru tertib mengikuti tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Selanjutnya yaitu adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, yaitu agar para peserta didik bisa mengerti dan paham dengan adanya disiplin. Contohnya jenis pelanggaran yaitu peserta didik datang terlambat saat apel pagi. Selanjutnya pada lampiran kelima yaitu kami melakukan pengamatan kegiatan seremonial di sekolah, kelengkapan atribut sekolah di seluruh peserta didik menggunakan atribut sekolah pada saat upacara. Ada juga peserta didik yang tidak lengkap atributnya akan diberikan sanksi dan berbaris secara terpisah dari barisan peserta didik lainnya. Selanjutnya musyawarah mufakat dalam rapat guru, dan guru selalu menjalankan dengan baik musyawarah mufakat seperti rapat rutin dan rapat dan juga rapat periodik. Rapat rutin yaitu seperti rapat awal tahun ajaran baru, pun rapat kenaikan kelas, rapat kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan rapat periodik yaitu rapat komite. Selanjutnya keikutan sertaan dalam kegiatan keagamaan seperti acara keagamaan peserta didik dan guru ikut serta dalam acara tersebut. Contohnya halal bin halal. Selanjutnya itu berpakaian sesuai kegiatan adat budaya dan keagamaan.
Seluruh peserta didik berpakaian sesuai dengan kegiatan seperti kegiatan halal bihalal. Peserta didik yang beragama Islam menggunakan baju muslim. Selanjutnya yaitu lampiran 6A. Pada lampiran ini melakukan pengamatan intrakurikuler yang pertama yaitu ada kegiatan intrakurikuler, yaitu di sekolah ini ada kegiatan berupa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas yang terdiri dari beberapa mata pelajaran seperti agama, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, IPA, IPS. Semua wali kelas wajib melaksanakannya. Selanjutnya yaitu jadwal pembelajaran intrakurikuler. Dalam kegiatan ini terdapat jadwal pelaksanaan. Biasanya jadwal intrakurikuler dibagi di setiap kelas masing-masing. Pembinaan intrakurikuler di setiap wali kelas yang melakukan pembinaan intrakurikuler kepada peserta didik seperti proses belajar. Setiap guru menjadi pembina intrakurikuler di SDN 11 Kota Barat tersebut. Bukan hanya guru wali kelas saja, tetapi menjadi pembina intrakurikuler ada juga guru mata pelajaran yang melakukan pembinaan tersebut seperti guru agama, PJOK, dan lain-lain. Setiap peserta didik mengikuti kegiatan intrakurikuler di SDN 11 Kota Barat. Seluruh peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan intrakurikuler kecuali bagi peserta yang sakit sehingga tidak dapat datang ke sekolah. Selanjutnya lampiran 6B, kami melaksanakan pengamatan ekstrakurikuler. Ada kegiatan ekstrakurikuler yang di SDN 11 Kota Barat ini memiliki kegiatan pramuka, karate, tari. Kegiatan ini dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam kegiatan ini. Dilakukan juga setelah pembelajaran selesai. Ada jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler ini, yaitu di setiap minggunya. Seperti di hari Selasa dan Kamis yaitu karate, dan pada hari Jumat yaitu pramuka. Setiap peserta didik dididik untuk mengikuti ekstrakurikuler di SDN 11 Kota Barat. Ekstrakurikuler di SDN 11 Kota Barat ini peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka. Ini wajib dilakukan oleh seluruh kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk kegiatan yang lainnya berupa karate ataupun tari disesuaikan dengan minat ataupun pilihan dari peserta didik tersebut. Lampiran yang ke-7 yaitu kami melakukan pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama yaitu pelaksanaan pada saat bel masuk untuk baris membaris. Terlebih dahulu di depan kelas sebelum masuk, anak-anak disuruh berbaris dan masing-masing diperiksa untuk kebersihannya mereka juga. Selanjutnya yaitu pelaksanaan ketertiban siswa di SDN 11 Kota Barat. Setiap hari peserta didik selalu dilakukan pemeriksaan kebersihan, kelengkapan dan kerapian seperti kebersihan kelas, kuku, dan kerapian rambut. Ada juga ketertiban siswa terutama pada siswa pada hari Senin dengan kegiatan upacara bendera. Yang selanjutnya yaitu pada hari Senin dengan kegiatan upacara bendera. Praktik setelah melakukan apel pagi, para siswa juga selalu diajarkan untuk kebiasaan mencium tangan guru, dan juga setelah keluar dari kelas pada saat waktu pulang sekolah. Selanjutnya itu praktik membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Di SDN 11 memiliki kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka diajarkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah lebih bersih, nyaman untuk
belajar para siswa juga di dalam kelas dibagi tugas untuk membersihkan kelas pada tiap harinya. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.